Lo semua lagi dengerin podcast Awal Minggu untuk tanggal 18 Mei 2020, seminggu sebelum Lebaran, atau di kalender Corona nih 63 bulan 1 tahun 0. Gua nggak tahu sih yang lain tuh gimana. Gue sih makin stres ya. Gue nggak tahu, makin stres. Dan yang bikin tambah stres adalah kayak semua orang tuh baik-baik aja gitu. Semua orang baik-baik aja. Semua orang, I don't know, semua orang ngelakuin telepon halu tuh, halo, hai, hoping bisa ngedeketin cewek yang model kayak gitu, tapi lu nggak akan bisa, jadi lu cuma bisa telepon halu aja. Sedih banget. Ya gue emang terganggu sama apa positive reinforcement yang selalu ada sih gitu, kayak tetap kreatif meski di rumah, cuy gitu. Kayak gue tuh udah lama banget gak dengerin suara hati gue gitu, dan harus kedengeran lagi tuh rasanya angka bayi selama work from home ini gitu, PSBB, katanya angka kehamilan meningkat. Dan kayak orang di zaman batu gitu. I don't know apakah semua orang berencana pengen punya anak, tapi apa emang nggak punya hiburan aja. So hard, man. So fucking hard. I don't know. I'm frustrated. I don't know harus apa gitu. Konkol, the new normal. New normal. Meskipun kalau gue nggak tahu ya keadaan di kota lain gimana, tapi kayak itu tuh susah banget menurut gue. Kayak kayak di selain ibu kota nggak selalu separanoid ini gitu. Terus gue dengar ada yang berteori kan, I think Jering juga kalau nggak salah ngomongnya, katanya konspirasinya mau meluncurkan satelit 5G gitu, in order kita consume more and more data, mobilisasi manusia harus dihentikan, dan nggak ada lagi karangan yang lebih hebat daripada COVID-19. Menurut gue tuh nggak masalah dengan teori konspirasi, tapi gue bermasalah sama teori konspirasi itu kayak terlalu mudah menyimpulkan gitu bahwa oh inilah gitu penyebabnya. Padahal nggak selalu kayak gitu. Padahal nggak, bisa jadi kayak, tapi kalau emang iya ya, you can have a grand design di mana orang tuh, jadi kan marketing itu kan selalu mengikuti permintaan. Jadi jika dibutuhkan, orang pasti menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dilihat orang ada kegemaran makan ayam, mulailah ada peternakan ayam. Tapi the great marketer selalu bilang permintaan itu nggak cuma bisa dipenuhi, tapi juga bisa diciptakan. Dan dengan basis-basis marketing seperti ini gitu, bahwa ya kalau dilihat dari teori gitu sih make sense banget gitu ya. Tapi I think, I don't know, when you have so much money in gitu, diinvest ke suatu bidang atau suatu tempat, there is no way mereka membiarkan tempat itu tenggelam. Mau nggak mau harus diselamatin. Jadi gue nggak pernah percaya tuh tolak reklamasi, whatever, apapun itulah, Meikarta akan bilang nggak bisa, men. Berapa miliarder yang akan ngamuk dan minta duitnya kembali, dan developer pasti nggak akan bisa kembaliin gitu. So masa nyawa gue yang hilang, yang lain dong kayak gila, gue ada duitnya gini gitu. So bisa aja jadi kayak
dia technological data. Jadi kita nge-push penggunaan telekomunikasi gitu ya jadi di marketing tuh lo produk salesnya akan bisa di-push sampai puncaknya dan dia mulai declining sampai di titik dia steady dan dia lancar ya. Nah, I think kita nge-push itu dengan komunikasi dan SMS. Lu ingat gak sih waktu itu perang harga 1 perak, 0,1 perak, 0,1 perak, lalalala. Dan itu udah habis deh. Jadi Telkom yang basisnya hanya telepon gitu atau GSM network udah nggak ada lagi yang making money out of that gitu. And what they make money adalah data. Tapi so when it become a hot product dan wanted, semua orang naik dan semua orang pengen invest di situ kan. Nggak buat koneksi. Tapi kan pasti people say nggak ada limit terhadap keserakahan manusia atau kebutuhan manusia. Tapi gua rasa ada limitnya, kayak seberapa cepat lagi sih internet yang kita butuhkan, seberapa banyak gitu bokep yang mau kita tonton. tapi ya pasti mentok. Tapi duitnya udah masuk dan 5G ini jadi pertanyaan gimana caranya gitu. Gue nggak tahu ya masih dibuka gratis apa enggak. Lo harus download sih yang namanya dokumenter Zeitgeist. Sampai sekarang tuh masih relevan gitu. It's so funny how jadi barang tuh mempunyai value karena permintaan tinggi dan jumlahnya terbatas. Yet kita sudah menciptakan sesuatu yang maya gitu, di mana tidak ada lagi batas. Batasnya itu hanya bisa di-create karena dipagerin gitu, bukan karena dia nggak mampu melepaskan itu full blown dan tersedia semua orang, nggak gitu. I don't know, mungkin dalam menentukan order gitu dan menghentikan chaos, kehidupan manusia tuh harus bentuknya piramida gitu, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Dan that's the only way kita survive for centuries and centuries. Gak pernah ada tuh namanya manusia itu sama rata. Gua aja kalau ketularan COVID dari tukang parkir males, gimana semua orang duitnya sama. So yang keren dari dokumenter itu, dan ini juga sangat propaganda gitu. Dia percaya bahwa teorinya adalah semua perang yang pernah disebabkan manusia gitu, dan apalagi global war, itu selalu source-nya adalah berantem, sumbernya itu berantem tentang resources, limited sources. Dan bagaimana kalau sebetulnya sources itu sudah tidak perlu kita pertengkarkan lagi dan kita hanya perlu menjadi manusia yang menjaga sistemnya bekerja. So kita akhirnya mencapai di mana community kita tuh seperti lebah yang sangat mungkin paling sempurna kali, mungkin lebah dan semut kali yang paling sempurna. Nah yang maya ini tuh sangat susah, di only way atau informasi gitu. Dulu kita bisa capitalize informasi karena media distribusinya fisik. Pada saat medianya sudah terbuka lebar kan sebetulnya tidak ada lagi gitu kendala di mana orang tidak bisa mendapatkan sumber informasi. Yang bisa lo lakukan adalah lo melimit informasinya. Apakah utopia itu akan suatu saat tercipta gitu bagi peradaban manusia di mana kita tidak lagi mempertengkarkan sebuah resource gitu ya, karena semua resource itu unlimited gitu. Kita tidak perlu lagi mengandalkan resources yang limited gitu angkanya, seperti gas alam, minyak bumi dan batu bara gitu. What if kita actually udah
mau achieve itu, but then again kita we're addicted for so long gitu, hidup dalam keadaan piramida itu, and we cannot afford to let it go gitu. Dan itu yang membuat COVID-19 itu datang. Gue nggak bilang COVID-19 itu nggak tahu ya, gue hanya frustasi kayak lo COVID tuh kayak lo tau gak sih, gue baru tersadar yang lucunya adalah kenapa konten taubat tuh hanya beredar pada saat dunia tuh baik-baik aja ya? Pada saat ada pandemik seperti nggak ada yang viral tuh, nggak ada yang tentang kayak Tuhan maafkanlah dosa hamba, Tuhan maafkan, kamu telah berdosa terhadap bapak ibu, gitu nggak ada ya. I've never seen. Siapa tahu ternyata yang menghilangkan pandemik ini adalah doa, lo nggak pernah tahu gitu. Nggak pernah ada tuh Zoom meeting mohon ampun, nggak ada. Zoom meeting semua mindfulness, Zoom meeting semua tentang pekerjaan yang nggak bisa dikerjain sebetulnya kalau nggak ketemu, and then nggak tahu ya, kita resah untuk tidak bisa bergerak, men. Sebetulnya nggak ada yang masalah dengan mengkonsumsi sumber daya yang terbatas gitu. Masalah emang manusianya aja kebanyakan. Jadi ya mungkin nih saat yang bagus gitu ya untuk ngebakar sedikit. Butuh skill khusus emang untuk berbicara sendiri di ruang gelap, dan ya udah, dan lo asik aja gitu. I don't know ya, ternyata tiba-tiba orang-orang banyak yang lebih mengemari konten, bang monolog lagi dong, jangan cuma tamu basi ya lalala. Ya gue setuju, tapi di sisi lain juga gue takut kayak membuka pintu kegilaan gue yang nggak bisa gue tutup lagi gitu. Kalau emang kayak gitu terus mau jadi apa nih semua, gimana dong? I don't know man, gue frustasi luar biasa sih. Belum pernah gue hidup seterperangkap ini. Maybe lo tau nggak? Jadi bangun bunker tuh adalah ide yang bagus. Sehabis itu bunker jadi, fasilitas infrastruktur jadi, adalah yang perlu lakukan adalah membangun sekte gitu. Dimana? Gue tuh fascinated ya sama serial killer, terutama yang serial killer itu atau mass suicide itu pemerkasanya gitu. Gue lupa lagi judulnya apa ya dia waktu itu. Jonestown. Lo harus cari I think Jonestown aja sih. Let me see ya. Jonestown. Coba ya. Come on lah. Wait. I think Jonestown. Lo harus. Benar, Jonestown Project. Jadi dia tuh akhirnya bunuh diri massal terbesar yang pernah dilakukan umat manusia gitu. Dimana seorang Mesiah mengajak umatnya untuk menyerahkan semua kebendaan-kebendaan duniawi untuk mencapai enlightenment. Dia percaya prinsip di mana I think it takes a village to raise a child gitu, di mana dia menciptakan society itu di mana anak itu bisa dibesarkan oleh sebuah desa gitu, dia nggak cuma tergantung dengan orang tuanya gitu. Karena kalau rely sama satu orang tua aja kan, orang tua mungkin capek, mungkin abusive, mungkin apa bla bla bla, and then semua living in healthy environment dan sharing and hippie lifestyle sampai akhirnya ya dia semua yang ikut menyerahkan kepemilikan pribadiannya. Jadi penjara itu ada dua bentuknya, either lu trap orang secara fisik, atau lu ambil semua kemungkinan dia untuk bergerak gitu. Dan itu akan memenjarakan orang dengan efek yang sama. Jadi orang-orang di situ ya nggak punya pilihan lain gitu. Tapi orang-orang di situ tidak menderita. Orang membuat orang-orang itu menderita adalah orang-orang di keluarganya yang nggak setuju mereka ke sana. Gue lupa, pokoknya akhirnya
ada penggeledahan apa, mereka udah cabut bikin kotanya sendiri sampai akhirnya The Messiah. Messiah-nya ya agak sakit jiwa sih. Akhirnya mulai gak stabil dan bunuh diri dengan meminum racun dan semuanya mati. I don't know why I'm laughing. Bang, gue pendengar PAM di Bandung nonton TDYP di Majestic Bandung. Pelanggan Naked Comedy di Roots. Email ini mau dibacain PAM boleh? Oke. Gue habis baca buku yang menemukan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, betul. Hierarchy of Needs. Jadi beliau menyusun kebutuhan manusia yang paling dasar, fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi. Yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis atau fisik, kaitannya dengan usaha kita untuk bertahan hidup, sandang, pangan, papan ya. Sebelum kebutuhan ini terpenuhi, dipastikan semua usaha manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan ini dulu. Setelah baca ini, gue jadi ingat pertanyaan lu di PAM awal-awal. Lu masih sering sendiri waktu itu, nggak kayak sekarang. Lu sering bertanya makmur dulu apa beradab dulu. Terlepas lu udah dapet jawabannya atau belum, menurut gue Maslow ini berarti kita harus makmur dulu baru bisa beradab. Betul sekali. Sangat susah. Bukan nggak bisa, susah. Mau sharing itu doang sih bang, anjing lah udah. Itu doang, nggak penting. Oke. Bang, gak usah sebutin nama gue. Gue mau nanya pendapat tentang pacaran beda agama. Soalnya gue lagi pacaran beda agama, bang. Ya ampun. Ya kalau kuat ya silahkan. Kalau putus susah ya silahkan. Kalau kadang yang ngumpet juga jauh lebih seru ya daripada yang direstuin gitu. Dan kalau bosan lu selalu bisa pakai kartu. Putus kenapa? Ya kan kita beda agama aja. Dan yang pertama juga beda agama kali. Gimana caranya mutusin pacar yang terlalu baik dan gak ada celah untuk diputusin? Itu waktu menunggu paling basi ya, kayak lu udah basi terus kayak kok dia gak salah-salah ya gitu, kapan gue bisa exitnya. Terus mulai cari kesalahan-kesalahan sepele dibikin besar gitu. Kamu telat 10 menit nih, aku tuh mah gak bisa sama orang yang telat-telat. Padahal lu juga biasa gitu telat. Cium udah mulai nggak merem ya gitu, kayak ya udah melek aja gitu, kapan kelarnya. Nggak tahu gue kalau putusinnya gimana. Yang jelas aduh nggak tahu ya, kamu terlalu baik buat aku, udah pakai kartu itu aja lah, kamu terlalu baik buat aku. Atau ini ngarang lu selingkuh aja, ya udahlah ketahuan nggak apa-apa, dicap jelek mau gimana. Cuman udah melek bro, lama bro itu rasanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, gue mau tanya pendapat lu, kenapa pas ada yang bilang corona tentara Tuhan atau tentara azab? Waduh, orang-orang tuh pada skeptis. Tapi kalau orang merupakan usaha alam buat memperbaiki diri dan manusia adalah virusnya, orang-orang pada amazed. Bukankah mau fair dua-duanya sama-sama ambigu ya? Benar, dua-duanya sama ambigu ya. Yang satu so intelek, yang satu konservatif aja gitu. Orang pintar apa emang fobia agamanya, kebanyakan dengerin band indie dengan opini-opini seram SJW. Anjing lucu banget. That's so funny. Cerita corona. Jadi gini Bang Adri, cerita tentang pandemi corona ini gue simpel banget Bang. Jadi saat gue tanggal 24 Maret ada pengumuman keliling dari badan yang bertanggung jawab tentang pasal corona ini di daerah gue. Jadi pas ada pengumuman gitu, pas mobil pengumuman itu lewat tetangga gue tuh keluar dari rumah dan terus kayak kaget bilang, kok bisa? Terus karena kejadian itu gue keluar dan lucu lagi nada mereka tuh lebih mirip dengan nada-nada Coki. Anjing, aneh banget lo. Lo kerja di mana sih? Halo Bang, mungkin gue adalah orang yang paling cocok buat lo penghargaan pendengar paling muda. Gue udah denger lo dari kelas 3 SMP. Gak ada temennya pasti. Gue yakin banget. Sok keren sendiri. Gue ngerasa gue terlalu cepet tua dengan podcast lo dan lo udah ngomong lo kisaran 20 tahun ke atas dan udah pada tamat SMA. Sekarang gue duduk di bangku 11 SMK, ngerasa kayak diajarin di sekolah cuma dasar banget dan kayak ada yang bilang kalau lulus SMK bisa langsung kerja, udah kayak bullshit banget.